Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman yang harus dijauhi. Masih ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Qala Syekh rahimahullah, ats-tsalitsu man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Pembatal keislaman yang ketiga yang wajib, yang harus dijauhi adalah siapa yang tidak meyakini kekufuran kaum musyrikin atau dia ragu terhadap kekufuran mereka atau bahkan dia membenarkan agamanya, membenarkan ajaran, membenarkan madhab musyrikin, kafarah, maka dia juga ikut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk yang harus diperhatikan, yang sebagian orang terjatuh di dalam pembatal yang ketiga ini. Jadi Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafidhahullah dalam syarah beliau mengatakan, faman lam yukaffir man kaffarahu Allahu wa rasuluhu kafar. Siapa yang tidak meyakini kekafiran orang yang Allah kafirkan, demikian pula yang Rasulnya kafirkan, maka dia juga menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ini perkara yang harus kita lakukan, yaitu meyakini kufurnya orang-orang yang Allah kafirkan, meyakini kufurnya orang-orang yang Rasulullah SAW juga mengkafirkannya. Siapa yang tidak melakukannya atau dia ragu atau bahkan membenarkan kekufuran mereka, maka dia juga ikut kafir. Ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Siapa itu kaum musyrikin? Alladzina ya'buduna ma'allahi ghairahu, yaitu orang-orang yang beribadah, yang menyembah bersama Allah selain Allah. Itu orang-orang musyrik. Menyembah Allah, menyembah juga selain Allah, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'budunal ahjar wal asjar awil mauta awil bakar awil salib awil masih wa ummahu. Seperti kata Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafidhahullah, orang yang beribadah kepada batu-batu dan pohon-pohon yang dianggap keramat,
Demikian pula orang yang telah wafat yang dianggap mungkin punya karamah atau wali. Demikian pula yang beribadah yang menyembah salib Nabi Isa dan ibunya. Ini semua tergolong al-musyrikin, kaum musyrikin yang harus diyakini kekafirannya. Tidak boleh ada keraguan, bahkan tidak boleh membenarkan agama mereka. Jadi jamaah sekalian, inilah pembatal keislaman yang ketiga yang harus kita jauhi. Kenapa orang yang tidak melakukan ini jamaah sekalian menjadi kafir? Karena berarti dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang Allah cintai, mencintai orang-orang yang Rasulullah SAW cintai. Demikian pula termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah meyakini kufurnya orang-orang yang Allah kafirkan, meyakini kufurnya orang-orang yang Rasulullah SAW juga mengkafirkannya. Itu termasuk ketaatan. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti kita mendustakan, menolak ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah di ayat yang ke-17, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah di ayat yang ke-73, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah." Sungguh telah kufur, kata Allah, orang-orang yang memiliki keyakinan, memiliki akidah bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkafirkan orang-orang Yahudi di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqqi." Yang demikian itu karena mereka orang-orang Yahudi itu mengingkari, mengkafiri ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi yang Allah utus kepada mereka. Jadi itu tabiat orang Yahudi jamaah sekalian. Para nabi saja mereka bunuh, apalagi cuma rakyat biasa. Makanya Yahudi yang sekarang nama negaranya Israel itu manusia yang paling bengis yang pernah ada. Itu hakikat orang-orang di luar Islam. Cuma orang-orang yang benci Islam tidak terlalu menyebarkan kebengisan Yahudi. Tapi coba dilakukan oleh sebagian Muslim, maka orang-orang yang benci dengan Islam akan aktif di medsos, berkoar-koar untuk membuka aib sebagian muslimin. Tapi kalau itu dari luar Islam, seakan beritanya tertutup. Tapi kalau kesalahan, kejelekan datang dari sebagian muslimin, dan kejelekan yang dilakukan oleh sebagian muslim jamaah sekalian tidaklah mewakili agama Islam. Agama Islam itu sempurna. Kekurangan yang ada di sebagian pemeluknya tidaklah mengurangi kemuliaan Islam. Jadi Yahudi itu tukang bunuh para nabi karena kezaliman dan permusuhan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kata Allah. Mereka lakukan itu karena
dosa dan pelampauan batas mereka. Jadi jamaah sekalian, kita kalau begitu tidak terlalu heran bahwasanya ternyata teroris yang sebenarnya itu diantaranya yang Allah sebutkan adalah orang-orang Yahudi. Itu teroris yang sebenarnya, jangan dibalik. Itu tukang bunuh memang. Kalau para nabi saja mereka habisi, apalagi cuma rakyat biasa. Itu sifat tabiat orang-orang Yahudi. Dari sini kita juga mendapatkan pelajaran, tidak boleh kita percaya kepada mereka dan berhati-hati dari makar mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah di ayat yang 89, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Maka ketika datang kepada Yahudi rasul yang mereka tunggu-tunggu, rasul yang sudah mereka tahu ciri-cirinya, yang disebutkan dalam Taurat. Setelah datang rasul itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Yahudi lakukan? Kafaru bih. Mereka kufur kepada nabi tersebut. Apa kata mereka? Bukan nabi itu yang kami tunggu. Nabi yang kami tunggu bukan dari bangsa Arab. Mereka ingin nabi yang mereka tunggu itu dari sama bangsa Yahudi. Maka kata Allah, ketika datang kepada mereka nabi yang sudah ditahu jelas sifat-sifatnya dalam Taurat, mereka kafir, mereka mengingkari nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laknat Allah atas orang-orang kafir. Jadi jamaah sekalian, ini semua dalil yang menyebutkan kaum musyrikin itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib juga kita meyakini tentang kekafirannya, tidak boleh meragukannya, apalagi membenarkan ajarannya, tidak boleh. Kenapa jamaah sekalian? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan belakangan itu ada gerakan wihdatul adyan, persatuan semua agama, dan ini kekufuran. Kalau begitu, secara tidak langsung melahirkan keyakinan, atau bahkan bisa melahirkan keyakinan secara langsung bahwa selain Islam tidak wajib mengikuti Nabi Muhammad. Padahal jamaah sekalian, walaupun dia orang Yahudi, orang Nasara yang masih beribadah kepada Allah yang satu saja, kalau masih ada sampai hari ini ya, Yahudi atau Nasara beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, tapi kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia tetap akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau sampai bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah satupun orang dari umat ini, apakah dia Yahudi, Nasara, yang telah mendengar saya diutus lalu dia tidak beriman terhadap risalah yang saya bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum apa kelanjutannya? Syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasara, dan musyrikin, semua yang menyembah selain Allah yang kita sebutkan di awal, tempat kembalinya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Dan Allah tegaskan, mereka semua itulah syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk, tidak ada kebaikan kepada mereka. Itu surah Al-Bayyinah, jelas ayatnya.
tidak bisa diarahkan ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan agama mereka sama dengan mendustakan Allah dan Rasulnya, sama dengan menolak ayat dan hadis. Ini pembatal keislaman yang ketiga. Namun jamaah sekalian, bukan juga berarti kita harus kasar kepada non-muslim, tidak. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Kasar kepada non-muslim bukan dari ajaran Islam. Perhatikanlah perintah Allah di surah Al-Ankabut di ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendebati ahlul kitab, maksudnya Yahudi dan Nasara, kecuali dengan cara yang paling bagus. Apa maksudnya paling bagus di sini kata para ulama tafsir? Illa bil uslubil hasan wal qaulil jamil wad da'wati ilal haqqi bi aisari tariqin wasilin lidalik, yaitu dengan metode yang bagus, dengan ucapan yang indah, halus, dan dengan mengajak kepada kebenaran, metode yang paling mudah dalam mengantarkan kepada kebenaran tersebut. Itulah yang harus dilakukan. Illal ladzina zalamu minhum, kata Allah, kecuali mereka yang zalim. Jadi kalau ada non muslim yang zalim, bukan dihalus-halusi, bukan dibagus-bagusi balasannya, tidak. Mereka yang zalim, yang kasar kepada kaum muslimin, tidak pantas dihalus-halusi, tidak pantas diberikan ucapan yang indah. Yang diberikan ucapan yang indah itu adalah orang yang tidak menyakiti kaum muslimin. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut. Jadi jamaah sekalian, dari sini kita mendapatkan pelajaran, membenci orang-orang non-muslim itu wajib, tapi tidak boleh zalim kepada mereka. Bahkan ketika kita berdebat, kita pakai metode yang paling indah. Kecuali orang yang kasar di antara mereka atau orang yang zalim di antara mereka, itu tidak pantas diberikan kelembutan. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW juga mengatakan, jamaah sekalian, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan mempercantiknya, dan tidaklah kelembutan itu diangkat, dihilangkan dari sesuatu kecuali akan menjelekkannya. Jadi jamaah sekalian, bahkan para ulama mengatakan, seandainya kita punya tetangga non muslim, maka dia punya satu hak sebagai tetangga, tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu, tidak boleh putar musik kencang-kencang. Bahkan para ulama mengatakan, jamaah sekalian, bahkan tidak boleh memutar musik. Dan Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya bahwa alat-alat musik itu harus dihancurkan. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Jadi itu bukan ucapan dai, bukan ucapan ustad, tapi sang dai, sang ustad cuma menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula jamaah sekalian, putar murattal, kalau itu bisa mengganggu tetangga secara umum, termasuk tetangga non muslim, itu juga dilarang. Itu keindahan Islam, tidak boleh mengganggu tetangga. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Itu perintah. Sampai-sampai Nabi bersumpah, la yu'min, la yu'min, la yu'min.
Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat berkata, siapa yang kamu maksud ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ini umum, walaupun dia tetangga non muslim. Kalau dia tidak merasa aman dari gangguan kita, kita sering ganggu dia, maka itu bukan tanda keimanan yang sempurna. Jadi jamaah sekalian, prinsip untuk mengkafirkan orang-orang yang Allah kafirkan, untuk mengkafirkan orang-orang yang Rasulullah SAW kafirkan, itu pokok agama. Kalau kita tidak lakukan, seseorang bisa kafir seperti mereka. Kenapa? Sebab sama saja dia menolak Al-Quran dan hadits, mendustakan Allah dan Rasulnya, yang Allah demikian pula Rasulnya telah mengkafirkan mereka semua. Jadi itu bukan agama ekstrim, itu bukan agama intoleran, tapi itu namanya prinsip, itulah namanya akidah, itulah yang namanya keyakinan yang harus kita pegang sampai kita wafat. Beda dengan muamalah. Jangan masukkan di sini pembahasan muamalah. Muamalah itu mau bisnis dengan muslim atau non muslim, asalnya boleh. Itu muamalah. Tidak ada larangan sampai ada dalil yang melarang. Seperti bisnis tentang kredit yang ada dendanya dengan non muslim atau riba, ini baru kita berhenti. Tapi kalau tidak ada dalil yang melarang, asalnya boleh, baik muslim maupun non muslim. Sebagaimana juga Nabi SAW melakukan jual beli bersama orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi itu tidak bertentangan. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, kita ambil sedikit oleh Syekh rahimahullah, pembatal keislaman yang keempat yang harus dijauhi. Ar-rabi' man ittaqada anna ghaira hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad akmalu min hadihi, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau hukum selain Nabi Muhammad lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalladhi yufaddilu hukma tawagid ala hukmihi fa huwa kafirun, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum yang melampaui batas di atas hukum Nabi Muhammad, maka dia juga kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi jamaah sekalian, ini yang keempat, pembatal keislaman yang harus dijauhi. Siapa yang meyakini selain petunjuk Nabi Muhammad lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad, atau dia meyakini hukum selain Nabi Muhammad lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad, lebih adil, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat. At-tawagid, maksudnya wa kullu hukmin yunaqidu syar'allahi fa huwa batil. Semua hukum yang bertentangan dengan syariat Allah itu namanya batil. Wa min dalikal qawanin al-mukhalifah li syar'illahi wa dinihi alladhi ba'atha bihi rusulahu, seperti aturan-aturan atau undang-undang yang bertentangan dengan syariat Allah dan agamanya, yang Allah mengutus para rasulnya dengannya. Fa innaha ahkamun tagutiyatun jahiliyatun, sesungguhnya semua hukum, undang-undang, aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Allah, yang bertentangan dengan agama Allah, itu namanya hukum tagutiyah, jahiliyah. Walaupun sebagian orang mengatakan itu hukum dari profesor doktor, itu tidak akan dianggap kalau bertentangan dengan syariat Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik di surah An-Nisa di ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mengaku mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, padahal mereka ini ingin berhukum dengan tagut. Ingat, makna tagut itu semua yang bertentangan dengan syariat Islam dan agama Islam. Jadi orang munafik ingin berhukum dengan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, padahal mereka sudah diperintah untuk mengingkarinya, menyalahkannya, dan demikianlah setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Demikian pula Allah mencela orang-orang Yahudi yang lebih mengutamakan hukum selain Allah dibanding hukum Allah. Di dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah, hukum yang bertentangan dengan Islam, dengan syariat Allah yang mereka harapkan? Apakah hukum penjajah yang mereka inginkan? Siapakah yang lebih baik hukumnya, yang lebih adil hukumnya dibanding hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini celaan untuk orang-orang yang lebih mengutamakan hukum yang bertentangan dengan syariat Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah Nawaqidul Islam, beliau merinci kondisi orang yang berhukum dengan hukum selain Allah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Beliau mengatakan, fa mas'alatul hukmi bima anzalallahu mas'alatan 'azimah. Pembahasan hukum dengan hukum yang Allah turunkan, pembahasan yang besar. Kalau begitu, hati-hati. Kalau para ulama bilang itu besar, hati-hati. Tidak boleh sembarang di situ ikut berkomentar. Wa fiha tafasilu kama dzakara ahli tafsir. Di dalamnya ada rincian sebagaimana disebutkan para ulama ahli tafsir. Fala yutlaqu al-kufru ala kulli man hakama bighairi ma anzalallahu. Tidak mutlak menjadi kafir orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Bal yufassal fi hada baina, bahkan di sini ada rincian antara man yara anna hukma ghairillah ahsanu au annahu yusawi hukm Allah au annahu mukhayyarun fa hada yuhkamu alaihi bil kufri al mukhrij minal millah. Ini orang yang pertama. Kalau ada orang yang berkeyakinan hukum selain Allah lebih baik, atau hukum selain Allah sama dengan hukum Allah, ataukah seseorang itu diberikan kebebasan, silahkan mau pilih hukum tagut, hukum yang bertentangan dengan syariat, hukum yang melampaui batas, atau hukum Allah, tidak masalah. Maka yang seperti ini hukumnya kufur besar. Jadi perhatikan jemaah sekalian, ada rinciannya. Ada orang berhukum dengan hukum selain Allah, meyakini hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah, atau hukum tersebut sama saja dengan hukum Allah, atau seseorang bebas walaupun hukum itu hukum yang bertentangan dengan agama Islam, hukum yang zalim, bebas, tidak ada masalah, yang penting aman katanya. Maka yang seperti ini hukumnya kufur besar. Kufur besar maksudnya membatalkan Islamnya. Ini model yang pertama. Model yang kedua jemaah sekalian, amma man kana yara anna hukmallahi huwal lazim wa huwal haqqu walakin khalafahu li hawan wa
au li rishwatin au li tam'id dunyawiyah au li tam'in dunyawi au li tam'i dunyawi fa hada yuhkam alaihi bi annahu kufrun duna kufrin. Ini model yang kedua. Orang yang meyakini bahwa hukum Allah itu yang wajib dan hanya itu yang benar. Tapi kenapa dia selisihi? Karena hawa nafsu atau karena ada riswah, sogokan, atau karena litam'in dunyawiin, rakus kepada dunia. Maka ini hukumnya kufur kecil, tidak sampai membatalkan dari agamanya, dari agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi jamaah sekalian, ini dua modelnya. Berarti kalau begitu, ini membantah keyakinan orang-orang Khawarij yang mengatakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir, dia tauhid, halal darahnya, boleh dibunuh. Itu keyakinan ekstrim. Para ulama ahli tafsir tidak seperti itu. Mereka merinci, dilihat dulu kenapa dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dan kalau dia muslim, tidak mungkin dia meyakini hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, tidak mungkin. Kalau dia muslim, walaupun dia muslim yang kurang imannya, tidak mungkin dia katakan hukum selain Allah dengan hukum makhluk, hukum selain Allah dengan hukum Allah, hukum makhluk dengan hukum Allah sama, tidak mungkin. Atau mereka mengatakan Allah memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukumnya, kemudian dia muslim mengatakan tidak masalah, tidak perlu kita dengar perintah Allah. Tidak mungkin ada muslim yang seperti itu, walaupun dia muslim yang kurang imannya. Biasanya kalau ditanya kenapa dia berhukum dengan selain hukum Allah, tidak akan lepas dari tiga ini. Bisa jadi karena hawa nafsu, ada jabatan yang dia kejar di situ, ada posisi yang dia inginkan, tapi dia masih yakin sebenarnya hukum Allah itulah hukum yang terbaik, itu yang wajib kita amalkan. Tapi karena hawa nafsu atau riswah, sogokan. Bayangkan jamaah sekalian, kalau disogok sampai 1 triliun, itu kalau sudah ada di depan mata, kopornya dibuka, nanti sisanya menyusul di belakang, kamu tidak boleh memakai hukum Islam. Tapi dia yakin sebenarnya dia salah, tapi karena uang, sogok, dia bilang tidak, ini kayaknya tidak datang 2 kali. Terpaksa dia terima. Atau karena rakus terhadap kehidupan dunia, jadi dia berhukum dengan selain hukum Allah, ingin mempertahankan, memperjuangkan jabatan-jabatan keluarganya. Ini rakus terhadap dunia. Maka yang seperti ini hukumnya kufrun duna kufrin, kufur kecil, tidak sampai membatalkan Islam. Dan orangnya disebut fasik. Fayuhkam alaihi bil fiski wa naqsil iman, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka dia disebut orang yang fasik, yang kurang imannya. Jadi ini rinciannya jamaah sekalian. Ini membantah orang-orang yang berpemikiran ekstrim. Karena itu Syekh Fauzan Habibullah mengatakan di akhir syarahnya,
Beliau mengatakan, nas'alullah azza wa jalla ay yuwaffiqa wulata umuril muslimin lil hukmi bima anzalallah. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla agar supaya Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kaum muslimin agar supaya mereka mau berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Wa yuwaffiqal mukhalifina lidzalika bi ayyarji'u ilal haqqi was shawab. Demikian pula kita berdoa kepada Allah agar memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang menyelisihi hukum Allah supaya mereka mau kembali kepada kebenaran dan kepada al-haq. Jadi ini jamaah sekalian, pembatal keislaman yang keempat yang wajib dijauhi oleh seorang muslim. Baik, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada waktu, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Khairan. Apakah bagaimana hukumnya orang yang membuka kuburan, mengasihi mencium atau di sana, kemudian dia bersikir-sikir di dalamnya itu, biasa yang kita tanyakan kenapa memohon doa kepada kuburan. Misalnya orang begitu berkata, kami tidak meminta kepada penghuni kubur, tapi kami minta juga kepada Allah. Hanya lebih abdul di situ katanya minta doa. Baik, jamaah sekalian, 5 hari sebelum Nabi Muhammad meninggal, beliau mengingatkan umatnya, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini 5 hari kurang lebih sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan tentang akidah. Jadi Nabi katakan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Termasuk di dalamnya sebagai tempat yang diyakini kalau kita berdoa di situ lebih afdal. Itu berarti dijadikan tempat ibadah. Jadi hadis ini menunjukkan tidak boleh menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Kenapa? Karena pelakunya dilaknat. Kemudian jamaah sekalian, beliau memerintahkan umatnya, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Rumah itu tidak boleh dikosongkan dari ibadah dan dari bacaan Quran. Sampai-sampai beliau mengatakan, ij'alu, jadikanlah ba'da salatikum fil bait. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah. Kemudian beliau mengatakan, fa inna syaitan, setelah beliau perintah untuk membaca Al-Quran, beliau mengatakan, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi Nabi perintah jangan jadikan rumah kalian seperti kubur. Jadikan sebagian solat kalian di rumah. Maksudnya apa? Solat sunnah. Dan baca Quran di rumah karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Maksudnya baca Quran di rumah, jangan di kubur.
Itu dalil tegas jamaah sekalian. Dari Nabi SAW datang dalam hadits-hadits yang sahih. Jadi meyakini bahwa lebih afdal beribadah di kuburan orang-orang soleh walaupun berdoa kepada Allah, itu termasuk keyakinan yang baru, yang bertentangan dengan syariat yang tidak ada dalilnya. Dan jamaah sekalian, itu termasuk sarana menuju kepada syirik. Jadi dielus-elus nisannya, diharapkan berkahnya. Mungkin dari Allah dia minta berkah, tapi melalui amalan mengusap-ngusap itu sarana menuju kepada syirik. Jadi bahaya jamaah sekalian, tidak boleh, harus ditutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada syirik. Umar sebelum dia cium Hajar Aswad, apa dia bilang? Inni a'lamu annaka hajar la tanfa wa la tadur. Kamu ini cuma batu, tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa menimpakan bahaya. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya saya tidak melihat Nabi menciummu, tidak mungkin saya cium kamu. Hajar Aswad ini jamaah sekalian. Orang kalau mulai tawaf bukan sejajar dengan Hajar Aswad, itu batal tawafnya, tidak terhitung. Jadi harus sejajar, dimulai dari situ dan berakhir di Hajar Aswad. Kemudian disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Dan setiap lewat, seseorang disyariatkan untuk bertakbir. Umar sebelum mencium Hajar Aswad, dia bilang apa? Kamu ini cuma batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak juga bisa mendatangkan bahaya. Kalau bukan karena saya lihat Nabi mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Cuma batu jamaah sekalian. Batu itu dipukul hancur. Jadi kalau bukan karena petunjuk Nabi, beliau tidak akan mencium Hajar Aswad. Baik, kemudian ini yang mungkin yang terakhir. Bismillah. Ustadz, bagaimana cara menasihati atau menyikapi keluarga yang masih mengerjakan penyembelihan hewan atas nama orang yang telah mati? Jazakallahu khairan. Penyembelihan hewan atas nama orang yang telah mati. Jamaah sekalian, kalau penyembelihan hewan yang dipersembahkan untuk orang mati, ini syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah kamu hanya untuk Rabbmu dan lakukanlah sembelihan hanya untuknya. Salat digandengkan dengan sembelihan, berarti itu menunjukkan sembelihan juga ibadah. Siapa yang salat kepada selain Allah, dia musyrik. Demikian pula siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia juga musyrik. Tapi di sini dia bilang atas nama orang yang telah mati. Mungkin wallahu a'lam yang dimaksud dia menyembelih, kemudian dia bagi ini sembelihannya, dia niatkan atas nama orang yang telah mati. Ini perbedaan pendapat di tengah ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Kalau ada yang mau berkurban di Idul Adha, maka orang yang meninggal itu diikutkan saja dengan orang yang masih hidup. Sebagian juga mengatakan boleh, langsung disebutkan namanya, diniatkan dia walaupun dia telah meninggal. Memang ada perbedaan pendapat, namun jamaah sekalian yang lebih hati-hati wallahu a'lam yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau dan para sahabat kalau mau berkurban itu tidak disebutkan bahwa beliau meniatkan secara tunggal, secara bersendirian orang yang telah meninggal, tidak. Tapi beliau mengikutkan. Iya, beliau pernah menyembelih mengatakan Bismillah min Muhammad
wa ummati. Dengan nama Allah, dari Muhammad dan dari umatnya. Umatnya masuk di dalam yang masih hidup dan yang sudah mati. Jadi wallahu alam, ini kalau yang dimaksud atas nama yang sudah meninggal, maka terjadi perbedaan pendapat dan lebih hati-hati. Dia tidak, yang lebih hati-hati dia mengikutkan saja yang telah meninggal di dalam kurbannya dia. Bagaimana? Tapi yang mungkin yang dimaksud di sini wallahu alam, yang pertama tadi, dia menyembeli untuk selain Allah, yaitu untuk orang yang telah meninggal. Bagaimana cara menasihatinya? Cara menasihatinya tidak ada cara yang lain jamaah sekalian. Kita sampaikan dalil-dalil bahwa sembelihan itu ibadah. Siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Kalau begitu, gugur la ilaha illallah. Tidak ada lagi maknanya la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara menasihatinya. Tidak ada cara yang lain kecuali kita harus sebutkan dalilnya. Atau lebih bagusnya kalau kita tidak mampu, tidak sanggup untuk menyebutkan dalilnya, kita usahakan mengajak dia ke majelis ilmu, ke pembahasan-pembahasan akidah, pembahasan-pembahasan tauhid. Fokus di situ. Kemudian kita tulis pertanyaan yang mungkin bermanfaat untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.